bisa jadi orang kaya raya. Jadi Kela nggak perlu membersihkan rumah, tinggal perintahkan pembantu. Nanti kalau kita sudah kaya, pasti merasa belum cukup dan minta lagi yang lebih. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari dunia yang segera akan lenyap. Oh, begitu ya. Yaudah deh, Kela mau jadi orang yang selalu puas dengan melakukan kehendak Bapa sesuai firman-Nya. Hari ini membahas Sang Duta Agung dari surga sedang memasuki Yerusalem. Wah, pasti penduduk kota itu hormat pada Yesus yang super baik ya, Pak? Tidak, Yesus tidak dihormati di ibu kota Israel. Bahkan dia datang untuk ditolak. Ia tahu bahwa tempat itu adalah sarang ular beludak. Kalau begitu, harusnya Yesus mengumpat loh dan menghukum penduduknya. Ternyata tidak begitu. Yesus justru memperlihatkan kasih dan perhatiannya. Wah, aku salah terus nih. Yuk kita dengar yang benar bagaimana. Ya, shalom anak-anakku sekalian. Hari ini kita sekali lagi mendengarkan renungan BDKA. Mendengarkan BDKA dengan judul Yerusalem, oh Yerusalem, diambil dari Lukas 19 ayat 39 hingga ayat yang ke-44. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan menolong kami agar sedari kecil kami mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Biar Engkau memimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu ya Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar renungan yang lalu tentang bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai muda jantan ya. Dan semua bersorak. Semua senang. Kenapa? Karena mereka menyambut sang raja. Tetapi pertanyaannya, apakah semuanya senang? Betul-betul senang? Oh iya. Namun ternyata ada juga yang tidak senang. Ada yang ngedumel, ada yang mangkel hatinya, ada yang penuh dengan iri hati. Waduh, kenapa dia yang naik keledai dan orang memuji dia? Kenapa aku tidak ada yang memuji aku? Wah, mereka pikir dalam hati. Wah, ternyata mereka juga ingin mendapatkan pujian seperti Yesus. Tapi mereka tidak mendapatkan pujian seperti Yesus. Ya, siapakah orang-orang ini? Nah, kalian bisa tebak siapa? Ya, betul. Orang-orang ini adalah orang-orang Farisi. Ya, di antaranya tentu juga mungkin ada juga ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala di sana ya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka adalah orang-orang Farisi. Nah, anak-anakku, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang mewakili seluruh kota Yerusalem yang menolak Yesus. Apakah ada juga orang-orang biasa, rakyat biasa? Mungkin aja ada, tetapi yang mewakili itu adalah orang-orang Farisi ini. Nah, anak-anak, keramahan penduduk Yerusalem ini ternyata terbalik sekali dengan kebencian yang ditunjukkan oleh pemimpin agama mereka, orang-orang Farisi, yang katanya adalah mereka mengerti Taurat Tuhan, hukum-hukum Taurat. Mereka mengerti Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Tapi mereka tidak bisa menjalankan Taurat itu. Hati mereka penuh dengan kebencian. Mereka bentrok sama banyak orang. Ya, mereka ribut sama kelompok sana, kelompok sini. Mereka bukan pendamai-pendamai. Ya, tetapi kita bisa melihat bahwa pemimpin-pemimpin agama ini menjadi simbol
dari kota Yerusalem yang juga menolak Yesus, yang nantinya akan menyalibkan Yesus, dan kemudian Yesus harus mati di atas kayu salib. Nah, anak-anak, Yesus kemudian menangisi kota itu. Yesus sungguh bersedih dengan orang-orang yang ada di kota itu. Sebagian ada yang baik, memuji Tuhan, tapi sebagian juga ada yang jahat, menolak Tuhan. Dan Yesus kemudian malah bernubuat akan terjadi sesuatu atas kota itu nantinya, kemudian hari. Yesus mengatakan bahwa suatu saat kota itu akan dikepung oleh musuh-musuh, yakni Romawi, dan akan jatuh ke tangan bangsa Romawi. Yesus mengatakan bahwa penduduk Yerusalem akan banyak yang mati terbunuh. Tembok Yerusalem yang mengelilingi kota itu yang begitu besar, tinggi, dan kuat kokoh, itu juga akan dihancurkan. Kita tahu bahwa setiap kota itu pasti ada benteng tembok-temboknya. Dan tembok itu besar sekali untuk melindungi kota. Tetapi ketika tembok itu kemudian runtuh, dihancurkan, maka tidak ada lagi benteng, tidak ada lagi yang melindungi kota. Maka kemudian orang atau musuh akan datang dengan mudah untuk membunuh satu persatu penduduk kota itu. Nah, inilah yang ditangisi oleh Yesus. Yesus bukan menangisi kehancuran Yerusalem, tetapi Yesus menangisi dosa-dosa mereka. Bagaimana mereka itu sulit sekali untuk bertobat, untuk berubah. Mereka hidup dengan keinginan mereka. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Yesus menangisi mereka. Karena Yesus sendiri yang adalah Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia, yang memberitakan kebenaran, itu pun ditolak oleh mereka, anak-anak. Ya, Yesus rela menanggung dosa mereka di atas kayu salib. Ya, itu yang sudah dilakukan Yesus, dan mereka masih tetap menolak mereka sampai hari ini, anak-anakku. Sebenarnya bukan hanya kota Yerusalem saja yang perlu diselamatkan, yang perlu mengalami pertobatan, anak-anakku. Yerusalem itu hanyalah salah satu kota di seluruh dunia yang perlu mendapatkan keselamatan, tapi mereka menolak keselamatan. Tetapi juga ada banyak kota-kota lain yang perlu diselamatkan, anak-anak. Kalian pernah mendengar kota New York? Kota Las Vegas? Di mana ada banyak perjudian di sana. Kota perjudian. Ada kota Tokyo misalnya di Jepang. Ada Paris. Bahkan yang paling dekat, nggak usah jauh-jauh, kota Jakarta di mana kita tinggal. Ini adalah pusat hiburan, pusat pariwisata, pusat ekonomi. Tetapi di sini banyak dosa. Banyak penolakan terhadap orang-orang Kristen beribadah. Banyak penolakan terhadap pendirian gereja. Gereja mau dibangun, izinnya dipersulit. Kota ini pun patut kita tangisi. Karena kota ini tidak mengenal Tuhan. Kota ini perlu mengenal Tuhan agar mereka diselamatkan. Dan caranya bagaimana? Agar kota tempat kita tinggal ini diselamatkan, kita harus rajin berdoa, mendoakan penduduk kota Jakarta. Dan begitupun kota-kota lain di seluruh dunia, kota yang begitu besar. Dan juga memberitakan Injil kepada orang-orang supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, merasakan kasih Yesus. Sebab semakin besar satu kota, makin besar dan mewah kota itu,
kaya kota itu, maka dosa pun semakin bertambah-tambah dalam. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau kota Yerusalem yang zaman dulu itu begitu besar dosanya, apalagi kota yang kita tinggali di zaman sekarang ini anak-anakku. Wah, dosanya sangat banyak ya, dan makin merajalela ya. Misalnya ada dosa korupsi. Wah, ada dosa pembunuhan ya. Ada dosa perjudian di sana. Dan banyak lagi dosa-dosa lain ya. Dosa-dosa ini tidak bisa dibereskan ya dengan hukum saja. Memang di kota-kota besar itu anak-anakku pasti ada hukum. Tapi kadang-kadang hukum pun bisa diselewengkan, bukan ya? Penegak-penegak hukum pun bisa disuap. Penegak-penegak hukum lupa untuk memberikan keadilan kepada warganya. Tetapi penegak hukum itu justru yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Nah, orang-orang seperti penegak hukum ini perlu kita doakan ya anak-anak ya. Supaya hati mereka diberikan kebijaksanaan dan diberikan keadilan ketika bekerja. Entah itu sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai polisi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, disinilah kita melihat Tuhan Yesus mendoakan Yerusalem. Tuhan Yesus juga menangisi Yerusalem. Mari kita tetap boleh berdoa untuk kota kita dan juga menangisinya jikalau mereka belum betul-betul bertobat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu, ya Allah, kota tempat tinggal kami, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, atau di mana saja adik-adik yang mendengarkan firman ini, dijamah ya Tuhan, penduduknya agar mereka boleh bertobat dan menerima iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yerusalem adalah kota megah yang artinya kota damai. Letaknya 760 meter dari permukaan laut. Di sana ada bangunan sakral yaitu Bait Suci. Tapi kenapa Yesus meratapi ketika melihat kota Yerusalem? Mungkin karena kota itu menjadi tempat di mana dia akan diludahi, dicerca, dan disalibkan kah? Bukan itu, karena Yerusalem tidak pernah berubah walau sudah diberi kesempatan. Jika saja penduduk kota itu mengetahui ketika Yesus membawa kabar baik diberitakan dan keselamatan ditawarkan, sehingga mereka berpikir untuk mendamaikan dirinya dengan Allah, maka Yesus tidak perlu menangisi kota itu. Apa sih hal yang perlu untuk damai sejahtera kita? Ketika diberi kesempatan untuk menikmati berbagai sarana kasih karunia secara berlimpah, ketika memiliki firman Allah yang ditawarkan dengan penuh kuasa, ketika Roh Kudus memberikan kejutan buat hati nurani kita dibangunkan. Oh, itu yang dimaksud masa lawatan. Terima kasih buat peringatannya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan sarana anugerah dengan terus membaca Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Shalom.